Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Pertama-tama saya perkenalkan dulu kelompok dari kami. Yang pertama Atika Purnamasari, ada Awen Rifki, Brigita Hasanatul, dan Cornelia Dwi Rahayu. Baik, yang pertama pengertian retensi karyawan. Retensi karyawan adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh perusahaan guna mempertahankan sumber daya manusia terbaik yang dimilikinya. Melakukan retensi karyawan juga bisa dilakukan untuk mendapatkan solusi agar bisa meminimalisir turnover karyawannya serta meningkatkan rasa nyaman karyawan dalam sebuah perusahaan. Jadi retensi karyawan ini dibutuhkan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang terbaik dan memberi rasa nyaman kepada karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengelola retensi karyawan. Yang pertama, mencari karyawan dengan cara yang efektif. Mendapatkan karyawan terbaik dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Tentunya, karyawan terbaik di sini yang dimaksudkan adalah right man on the right place. Dengan begitu, pekerjaan akan dapat lebih mudah diselesaikan karena telah ditangani oleh orang yang tepat. Jadi di sini dalam mencari karyawan, kita harus memiliki dasar-dasar kenapa karyawan tersebut ditempatkan di posisi tersebut, dan lebih efektif jika kita menempatkan posisi karyawan tersebut di posisi yang memang dia kendalikan dengan baik. Berikutnya yang kedua, tawarkan nilai yang kompetitif. Setelah menemukan karyawan yang tepat, perusahaan harus berani untuk mengeluarkan nilai yang kompetitif untuk mendapatkan karyawan terbaik. Tentu saja ini akan mempengaruhi keputusan dari karyawan tersebut untuk memilih perusahaan mana yang akan menjadi tujuan utamanya. Untuk mendapatkan karyawan yang terbaik, perusahaan juga harus memberikan uang yang lebih agar karyawan itu lebih tertarik bekerja di perusahaan tersebut, karena di sisi lain pekerjaan dengan kualitas yang terbaik pastinya membutuhkan dana yang lebih besar juga. Oke, yang ketiga, apresiasi terhadap karyawan. Karyawan yang bekerja lebih keras dan bekerja dengan hati pantas untuk mendapatkan apresiasi lebih dari perusahaan. Dikarenakan loyalitas tanpa realitas yang jelas tidak dapat bersinergi untuk menahan karyawan tetap berada di perusahaan. Karyawan membutuhkan apresiasi agar kerja kerasnya terasa dihargai oleh perusahaan. Di sini cara mengapresiasi karyawan bisa memberi bingkisan dengan memberi sebuah bonus atau memberi sebuah hadiah untuk mengapresiasi kinerja dari karyawan tersebut. Seperti itu. Yang berikutnya, jenjang karir yang jelas. Jenjang karir juga menjadi alasan karyawan untuk tetap bertahan di suatu perusahaan. Jika jenjang karir yang diberikan perusahaan itu stuck di satu posisi saja, tentu saja itu dapat membuat karyawan ogah-ogahan untuk memperpanjang kontrak, karena karyawan ini membutuhkan jenjang karir yang jelas untuk kemajuan dirinya, untuk kemajuan profesionalitasnya sebagai pekerja. Jadi jenjang karir yang diberikan untuk karyawan itu harus jelas. Selama beberapa tahun bekerja, beberapa bulan bekerja, ada proses di situ yang membentuk karyawan menjadi lebih tinggi, dan lebih tinggi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu keterlibatan karyawan untuk perusahaan. Apa yang dimaksud dengan keterlibatan karyawan? Employee engagement atau keterlibatan karyawan adalah komitmen emosional yang dimiliki oleh karyawan terhadap perusahaan. Karyawan akan merasa bahwa visi dan misinya sejalan dengan perusahaan. Dengan demikian, karyawan tersebut memiliki komitmen yang kuat dengan visi dan misi perusahaan yang sama, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu, mengapa keterlibatan karyawan penting bagi perusahaan? Karyawan memiliki keterlibatan emosional yang besar terhadap goal perusahaan yang akan memberikan benefit bagi perusahaan, yaitu meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan keterlibatan karyawan? Yang pertama, membantu karyawan untuk menemukan tujuan pekerjaannya. Kedua, mendukung performa karyawan.
Yang terakhir yaitu menjelaskan apa yang diharapkan perusahaan pada karyawan. Lalu, slide selanjutnya mengenai manajemen karir. Manajemen karir memiliki pengertian, yakni sebagai upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam mengatur alur pergerakan para karyawan sepanjang waktu melalui jabatan yang telah tersedia, melalui cara yang dapat memenuhi target sasaran seseorang individu, juga organisasi. Lalu bagaimana proses manajemen karir? Yakni terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama didasarkan pada tingkat exploration behavior yang dikembangkan oleh faksional psikologis, exploration behavior mental seseorang. Dalam hal ini diperlukan untuk sebuah informasi mengenai individu tersebut dalam suatu lingkungan. Yang tahap kedua yaitu menurut goal setting theory, yakni memiliki tujuan dari tahapan manajemen karir yang sangat mempengaruhi mengenai perilaku seseorang melalui direct attention, stimulating effort, serta facilitating the development strategies. Yang terakhir yaitu tahap ketiga, memiliki tahapan quiz matrix. Tahapan seperti ini biasanya ada di dalam perusahaan telekomunikasi, akuntansi, dan proyek-proyek kompleks yang ada dalam sebuah lembaga atau organisasi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar manajemen karir. Manajemen karir memiliki dasar-dasar yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, manajemen sendiri, yaitu tatanan, kedua, pengembangan karir, ketiga, perencanaan karir. Lalu bagaimana kita akan membahas mengenai perencanaan karir? Di slide selanjutnya yaitu perencanaan karir juga merupakan perencanaan mengenai kemungkinan seorang pegawai, anggota organisasi maupun seorang individu untuk bisa meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan yang sesuai dengan syarat-syarat jabatan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita masuk kepada melatih keterampilan coaching, di mana coaching sendiri berarti melatih atau mendidik, dan secara tidak langsung kita melakukan mentoring yang berarti membinanya. Nah, coaching sendiri berfokus pada keterampilan jangka pendek dan juga berfokus untuk menavigasi pekerjaan pada saat jangka panjang. Ini ada langkah-langkah pada saat coaching, di mana yang pertama kita bisa merumuskan hipotesa dengan cara melihat karyawan, mengamatinya, kemudian kita bisa melihat data-data produktivitasnya, kemudian ada perencanaan solusi dan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini berarti antara kedua belah pihak. Apabila sudah kesepakatan, biasanya akan timbul suatu antusias yang akan mempermudahkan coaching ini. Kemudian menentukan langkah yang akan diambil, kita bisa menentukan timeline dari awal sampai akhir, kemudian menentukan tingkat keberhasilan, kemudian melakukan coaching, dan juga yang terakhir evaluasi. Meningkatkan keterampilan coaching dengan coaching yang efektif. Nah, menurut para peneliti, coaching yang efektif itu ialah menetapkan standar yang tinggi, di mana apabila kita sudah menetapkan standar tersebut, kita akan berusaha untuk menggapainya. Yang kedua ialah bersedia untuk menginvestasikan waktu dan juga upaya yang akan dilakukan untuk mentoring. Yang ketiga ialah secara aktif akan mengarahkan anak didiknya untuk mendapatkan tim, proyek, dan juga pekerjaan yang penting. Yang ketiga ialah kepercayaan antara kedua belah pihak. Yang keempat, mampu berkomunikasi, dan yang terakhir ialah siap dalam berbagai kendala. Nah, dari buku dari Dressler, saya menemukan tips untuk karyawan yang ingin melakukan coaching. Yang pertama, pilihlah calon mentor itu sesuai sama kamu, sesuai sama bidangmu, kemudian sesuai cara kerjanya, dan lain sebagainya. Kemudian, jangan kaget apabila kamu tuh ditolak. Tidak semua orang yang mau kita ajak coaching itu mau berkomitmen untuk melakukan hal ini. Yang ketiga ialah permudah calon mentor untuk menyetujui permintaan kita. Nah, kita harus menyampaikan dulu apa saja yang kita minta agar kedepannya itu lebih mudah. Yang ketiga ialah hormati waktu mentor, karena dia memiliki waktu tersendiri, tidak semua waktu dia untuk kita. Ialah membuat keputusan promosi. Tentunya untuk membuat keputusan ini sangatlah tidak mudah. Yang pertama, kita bisa memilih antara senioritas atau kompetensi. Apabila kita memilih senioritas, berarti kita mengesampingkan kompetensi, dan sebaliknya. Yang kedua, cara mengukur kompetensi. Nah, menurut buku dari Dressler, ada satu cara, yakni dengan 9 kotak matriks, di mana 3 kotak yang di atas itu untuk 3 keterampilan yang berbeda, dan 3 kotak yang bawah ini untuk tingkat keterampilan, mulai dari rendah, sedang, ke tinggi. Yang ketiga, ada prosesnya yang formal atau informal. Nah,
formal bisa dikatakan sebagai proses terbuka di mana semua karyawan bisa mengetahui bagaimana prosedurnya dan juga kualifikasinya. Informal bisa dikatakan sebagai tertutup. Nah, dalam hal ini berarti kita harus memanfaatkan relasi dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ialah secara vertikal dan atau horizontal. Nah, untuk promosi tidak hanya dilakukan secara vertikal saja, tapi bisa saja secara horizontal. Contohnya, mempromosikan karyawan dari MSDM ke produksi. Nah, hal ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan juga mengasah bakatnya. Sekarang tentang mengelola pemberhentian karyawan. Jadi di sini ada 5 alasan yang menjadi dasar pemberhentian karyawan. Yang pertama, kinerja yang tidak memuaskan. Kedua, kesalahan perilaku. Ketiga, kurangnya kualifikasi untuk pekerja. Yang keempat, syarat dari pekerjaan yang berubah. Dan yang terakhir adalah pembangkangan. Contohnya adalah mengabaikan otoritas bos secara langsung. Selanjutnya, menghindari tuntutan pemberhentian yang salah. Jadi di sini kita harus sudah melakukan 2 hal. Yang pertama, memiliki kebijakan perusahaan. Yang kedua, tinjau dan sempurnakan seluruh kebijakan agar terhindar dari tantangan yang dapat merusak pembelaan diri sendiri atas tuntutan pemberhentian yang salah. Tindakan pemberhentian di sini yang tidak sah terjadi ketika seorang karyawan melanggar hukum atau perjanjian kontraktual yang telah dinyatakan oleh pemberi kerja. Tanggung jawab supervisor. Pengadilan terkadang menuntut para manajer secara pribadi untuk bertanggung jawab atas tindakan pengawasan mereka. Adapun beberapa cara untuk menghindari tanggung jawab pribadi menjadi masalah. Yang pertama, ikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Yang kedua, sikap disiplin dengan tidak menggunakan kekerasan emosional. Yang ketiga, jangan bertindak dalam kemarahan. Dan yang terakhir, gunakan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan nasihat. Tahapan prosedur keluar dan wawancara pemberhentian karyawan. Langkah yang pertama, rencanakan wawancara dengan hati-hati. Kedua, langsung pada intinya, segera ketika karyawan masuk, sampaikan keputusan Anda. Yang ketiga, jelaskan situasi yang terjadi dan tekankan bahwa ini adalah keputusan final. Yang keempat, lanjutkan wawancara. Yang kelima, tinjau paket pesangon. Dan yang terakhir, identifikasi kemana karyawan harus pergi setelah wawancara. Pemberhentian sementara dan perampingan. Ada 2 situasi pemberhentian sementara. Yang pertama, pemberi kerja mengalami penurunan laba dan kurangnya penjualan. Kondisi yang kedua, karyawan terpaksa dirumahkan karena kekurangan pekerjaan. Sedangkan perampingan adalah situasi mengurangi secara drastis jumlah karyawan perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.